Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas logika proporsional, yang dimana ini merupakan salah satu bab penting dalam matematika diskrit. Baik, langsung saja kita mulai. Suatu proposisi atau proposition adalah suatu pernyataan, statement, yang memiliki nilai kebenaran benar, atau bisa dikatakan true, atau salah, atau bisa dikatakan false, tetapi tidak keduanya. Contoh kalimat proposisi. Uinsuka terakreditasi unggul. Nah, ini merupakan pernyataan atau statement yang berupa proposisi, karena kita bisa tentukan nilai kebenarannya. Kita tahu bahwa Uinsuka sudah terakreditasi unggul, maka pernyataan ini memiliki nilai kebenaran true. Lalu yang kedua, ada Tugu Monas ada di Bantul. Nah, ini juga merupakan sebuah pernyataan atau statement yang berupa proposisi, karena kita bisa tentukan nilai kebenarannya. Kita tahu bahwa Monas itu tidak ada di Bantul, maka pernyataan ini memiliki nilai kebenaran false atau salah. Lalu yang ketiga ada 1 plus 10 sama dengan 12. Nah, ini juga merupakan sebuah pernyataan yang berupa proposisi, karena kita bisa tentukan nilai kebenarannya. 1 plus 10 sama dengan 12. Kita tahu bahwa 1 plus 10 adalah 11 ya. Jadi ini merupakan sebuah proposisi yang memiliki nilai kebenaran false atau salah. Lalu yang keempat ada 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, ini juga sama, sebuah pernyataan atau statement yang berupa proposisi yang memiliki nilai kebenaran true. 5 kali 2 sama dengan 10, betul. Nah, ini semua merupakan sebuah pernyataan yang berupa proposisi. Lalu bagaimana contoh kalimat yang bukan merupakan proposisi? Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama ada apakah kuliah jarak jauh menyenangkan? Nah, ini bukan termasuk proposisi, karena kita tidak tahu, kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Tergantung persepsi seseorang karena berbeda-beda. Ada yang mungkin menganggapnya menyenangkan, ada yang biasa saja, ada yang mungkin kurang menyenangkan. Jadi tidak bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Lalu yang kedua, jangan lupa absen daring. Nah, ini juga sama, bukan sebuah proposisi, karena ini berupa kalimat perintah yang tidak bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Lalu yang ketiga, 2 plus X sama dengan 5. Nah, ini juga sama, tidak bisa kita tentukan nilai kebenarannya, karena tergantung kita memasukkan nilai X-nya ini berapa. Kalau misalkan kita masukkan nilai X-nya 1, maka pernyataan ini salah. Kalau kita misalkan masukkan X-nya 3, maka pernyataan ini benar. Yang dimana kita tahu bahwa proposisi adalah suatu pernyataan atau statement yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nah, ini jadi tidak bisa dikatakan sebagai proposisi. Lalu yang keempat, nah ini juga sama. Apalagi X plus Y sama dengan Z, tergantung kita memasukkan nilai X, Y, atau Z-nya berapa. Jadi tidak bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Nah, selanjutnya, dalam logika proporsional ada yang namanya logical connective. Logical connective adalah operator yang digunakan untuk menghubungkan dua proposisi atau lebih. Nah, jadi setiap proposisi kita bisa hubungkan menggunakan operator logika, yang dimana ada 6 operator logika, yaitu negation, conjunction, disjunction, exclusive or, implication, biconditional. Nah, ini semua nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari negation. Negation atau negasi dapat kita notasikan dengan lambang seperti ini. Misalkan P adalah proposisi. Negasi dari P adalah tidak P. Nah, jadi ini dibacanya adalah tidak P, yang berupa pernyataan berbentuk adalah tidak benar P. Jadi kalau misalkan pernyataan P ini bernilai true, maka negasi dari P ini adalah false. Kebalikannya. Maka kita akan mendapatkan tabel kebenaran seperti ini. Misalkan P bernilai true, maka negasi P adalah false. Begitu pula dengan misalkan P bernilai false, maka negasi P bernilai true. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Negasi proposisi Jakarta adalah kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jakarta bukan kota dengan jumlah penduduk terbanyak, atau tidak benar bahwa Jakarta adalah kota dengan jumlah penduduk terbanyak. Jadi simpelnya negasi itu adalah perlawanan atau kebalikan dari pernyataan yang kita negasikan. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke operator berikutnya, yaitu conjunction. Conjunction dalam bahasa Indonesia itu adalah dan atau and kalau dalam bahasa Inggris, yang dinotasikan seperti lambang ini. Pada conjunction, nilai kebenaran dari P dan Q adalah true pada saat P dan Q keduanya bernilai true.
Dan bernilai false bila salah satu atau keduanya dari P dan Q bernilai false. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan P adalah suatu pernyataan dari hari ini adalah hari Selasa, dan Q adalah pernyataan dari hari ini hujan. Maka P dan Q adalah berupa hari ini adalah hari Selasa, dan hari ini hujan. P dan Q bernilai true apabila hari ini hari Selasa, dan hari ini hujan. Jadi kedua-duanya benar. Dan bernilai false apabila hari ini bukan hari Selasa atau hari ini tidak hujan. Jadi ketika salah satu dari P dan Q ini bernilai false, maka pernyataan P dan Q bernilai false. Nah, ini adalah truth table dari conjunction. Apabila misalkan P bernilai true dan Q bernilai true, maka P dan Q bernilai true. Nah, apabila dari salah satu P dan Q bernilai false, maka pernyataannya bernilai false. Nah, ini adalah operator conjunction. Selanjutnya kita lanjut pada operator disjunction. Disjunction dalam bahasa Indonesia itu adalah atau or dalam bahasa Inggris yang dinotasikan seperti ini. Pada disjunction, nilai kebenaran dari P atau Q adalah false pada saat P dan Q kedua-duanya bernilai false, dan true bila salah satu atau kedua-duanya dari P dan Q bernilai true. Contoh, P adalah pernyataan dari hari ini adalah hari Selasa, dan Q adalah pernyataan dari hari ini hujan. Maka P atau Q adalah pernyataan dari hari ini adalah hari Selasa atau hari ini hujan. P atau Q bernilai false apabila hari ini bukan hari Selasa dan hari ini tidak hujan. Jadi apabila nilai P dan Q ini bernilai false kedua-duanya, maka pernyataan P atau Q bernilai false. Lalu kemudian P atau Q bernilai true apabila hari ini adalah hari Selasa atau apabila hari ini hujan. Jadi untuk membuat pernyataan P atau Q ini true, salah satu dari P atau Q harus bernilai true. Entah itu hari ini adalah hari Selasa atau hari ini hujan, salah satu dari P atau Q ini harus bernilai true. Nah, ini adalah truth table dari disjunction. Apabila P bernilai true dan Q bernilai true, maka P atau Q akan bernilai true. Apabila P bernilai true dan Q bernilai false, maka P atau Q bernilai true. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu dari kedua pernyataan ini apabila benar, maka sudah bisa membuat pernyataan P atau Q ini benar. Begitu pula dengan yang ini, apabila P bernilai false tetapi Q bernilai true, maka P atau Q bernilai true. Nah, kemudian yang ini, apabila P bernilai false dan Q bernilai false, maka P atau Q bernilai false, karena kedua-duanya bernilai false. Nah, ini adalah operator disjunction. Selanjutnya kita akan beralih pada operator exclusive OR. Oke, selanjutnya ada exclusive OR. Nilai kebenaran dari P exclusive Q adalah true pada saat P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda, dan false bila P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Contohnya, yaitu yang pertama, kamu boleh beli motor atau mobil, tapi tidak keduanya. Yang kedua, X kali Y kurang dari 0, maka X kurang dari 0 atau Y kurang dari 0, tapi tidak keduanya. Jika keduanya kurang dari 0, maka X kali Y lebih dari 0. Nah, contoh ada nilai kebenaran, yaitu P bernilai T, Q bernilai T, maka P exclusive OR bernilai false. Selanjutnya, P bernilai T, Q bernilai false, maka P exclusive OR bernilai true. Yang selanjutnya, P bernilai false, Q bernilai true, maka P exclusive OR P exclusive Q itu nilai true. Yang selanjutnya, P bernilai false, Q bernilai false, maka P exclusive Q itu bernilai false. Yang selanjutnya itu implication. P implication Q dibaca jika P maka Q. Nilai P implication Q
akan bernilai true hanya pada saat P bernilai true dan Q bernilai false. Lainnya, P implikasi Q akan bernilai benar. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka implikasinya, contohnya yaitu P hari ini adalah hari Selasa, Q hari ini hujan. Maka P implication Q, jika hari ini adalah hari Selasa, maka hari ini hujan. Lanjut, P implication Q bernilai false hanya jika hari ini Selasa dan hari ini tidak hujan. Contoh dalam tabel kebenarannya, jika P bernilai T, true, Q bernilai true, maka P implication Q yaitu bernilai true. Yang selanjutnya, P bernilai true, Q bernilai false, maka P implication Q bernilai false. Dan selanjutnya, P bernilai false, Q bernilai true, maka P implication Q bernilai true. Yang selanjutnya, P bernilai false, Q bernilai false, maka P implication Q bernilai true. Jika P maka Q dapat pula dikatakan sebagai P mengakibatkan Q, P hanya jika Q. P adalah syarat cukup untuk Q. P jika P. Q apabila P. Q adalah syarat perlu untuk P. Yang selanjutnya yaitu biconditional. P conditional Q dibaca jika dan hanya jika P maka Q. Nilai kebenaran dari P biconditional Q adalah true pada saat P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama, dan false bila P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka implikasinya dalam contoh tabel kebenarannya itu jika P bernilai T, Q bernilai T, maka P biconditional Q bernilai true. Selanjutnya, P bernilai T, Q bernilai false, maka P conditional Q maka nilainya false. Selanjutnya, P bernilai false, Q bernilai true, maka P biconditional Q bernilai false. Selanjutnya, P bernilai false, Q bernilai false, maka P biconditional Q bernilai true. Jika dan hanya jika P maka Q dapat pula dikatakan sebagai P jika dan hanya jika Q. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Contohnya, yang pertama, X lebih dari 0 jika dan hanya jika X kuadrat adalah positif. Yang kedua, dapat nilai A adalah syarat perlu dan cukup untuk membuat saya bahagia. Kemudian, pada bagian ini, saya akan menjelaskan penerapan logika AND dan OR ke dalam sebuah program. Ide programnya adalah ketika kotak kecil ini berada di atas kotak besar ini, dia tidak akan jatuh. Jatuhnya ketika posisinya kurang dari kotak besar ini atau lebih dari kotak besar ini, baru dia akan jatuh. Di sini, saya telah membuat program sederhana menggunakan JavaScript. Nanti kita tambahin program untuk hal tadi. Nah, output dari program ini adalah seperti berikut. Nah, nanti kotak kecil ini tidak akan jatuh ketika berada di atas kotak besar ini. Tidak akan jatuh seperti berikut. Sini saya jelaskan komponen-komponennya terlebih dahulu. Bagian atas dinamai dengan player.
position Y. Di bagian bawah dinamai dengan player.height. Di kotak besar ini sama. Di bagian atas dinamai dengan wall.position Y. Di bagian bawah dinamai dengan wall.height. Nah, di bagian web info, lihat pada kursor saya pada pojok kiri atas. Nah, di titik ini, di bagian ini, dia koordinatnya adalah 0,0 ke bawah untuk koordinat Y, ke samping untuk koordinat X. Misalkan koordinat Y-nya, koordinat untuk player.position Y-nya adalah 100. Kemudian player.height-nya bernilai 50. Kemudian wall.position Y-nya berada pada koordinat 200 seperti berikut, dan wall.height-nya adalah 100. Nah, nanti ketika player.position Y-nya ditambah dengan player.height, itu posisinya lebih dari wall.position Y, yaitu 200. Berarti jika nanti seperti ini, dia tidak akan jatuh. Nah, selain itu, ketika player.position Y ditambah player.height kurang dari wall.position Y, dari 0 sampai 199, dia akan terpengaruh kecepatan terhadap Y. Nah, seperti berikut, dia nanti akan jatuh. Kemudian ketika melebihi wall.position Y, dia tidak akan jatuh. Programnya seperti berikut. Hasilnya, nah, ketika melebihi wall.position Y, ketika lebih sama dengan wall.position Y, ya tidak akan jatuh. Ketika kurang, dia akan jatuh, terpengaruh dengan kecepatan. Nah, seperti berikut. Kemudian untuk bagian horizontalnya, di bagian kiri dinamai dengan player.height. Kemudian di bagian ini position Y, position X. Kemudian di bagian sini dinamai dengan player.y. Ini sama, dinamai dengan wall.position X.
bagian kanan dinamai dengan world.white. Nah, nanti kita akan gabungkan sisi vertikalnya dengan horizontal agar ketika posisinya tidak berada di atas kotak besar ini, dia akan jatuh. Nanti untuk program bagian vertikal dan horizontal kita gabungkan dengan logika AND. Nah, di sini misalkan player.position x-nya berada pada koordinat 100, kemudian world.position x-nya berada pada koordinat 200, dan player.void-nya bernilai 50, kemudian world.height-nya adalah 200. Nah, nanti ketika player.position x ditambah player.white, maaf, ketika nanti player.position x ditambah player.white, itu posisinya lebih dari world.position x. Berarti nanti seperti ini kira-kira aja, dia tidak akan jatuh. Intinya ujung kanan ini harus menyentuh world.position x, lebih, posisinya lebih atau sama dengan. Nah, nanti ketika kurang dari itu, dia akan jatuh. Programnya seperti berikut. Kita gabungkan program untuk vertikal atas tadi dengan horizontal program statement pertama. Nah, seperti berikut. Dia jatuh ketika posisinya kurang dari kotak besar ini. Nah, ketika berada di atas kotak besar ini, dia sudah tidak jatuh. Tetapi ketika melebihi, dia tidak akan jatuh. Nah, kita akan buat programnya, yaitu nanti ketika player.position x-nya melebihi in player world.position x ditambah world.white, dia akan jatuh. Dia akan jatuh seperti berikut. Berarti player.position x-nya harus kurang dari world.position x ditambah world.white. Nah, kira-kira seperti berikut. Dia tidak akan jatuh. Ketika tidak menyentuh sama sekali, dia akan jatuh. Programnya seperti berikut. Kita gabungkan statement tadi dengan logika AND. Nah, seperti berikut. Maaf. Ini harusnya wall. Nah,
dia akan jatuh. Programnya benar. Nah, di sini statement-statementnya harus true. Jika tidak, dia tidak akan berhasil. Seperti berikut. Kemudian, membuat program untuk penerapan logika OR-nya. Ide programnya adalah seperti berikut, yaitu pada player.positionX itu tidak boleh melebihi ukuran web, tidak boleh seperti berikut. Dia harus tetap di dalam. Begitu juga pada posisi kanan, yaitu player.positionX ditambah player.white. Dia itu harus tetap di dalam web, tidak boleh seperti berikut. Nah, programnya adalah seperti berikut. Nah, seperti berikut. Nah, sudah berhasil. Kotak kecilnya tetap berada di dalam web. Nah, di sini dua statement ini salah satunya bisa bernilai false. Nah, seperti berikut.